Hai, selamat datang kembali di channelku. How are you guys? Apa kabar? How was the first week of 2026? Oh my god, mine was actually pretty good. Some of the things that I actually think was very beautiful and sweet actually happened to me. And I don't know, simple things. In this first week of 2026, I get the time to reflect more on how was 2025 and then what are my goals for 2026, and that's why now I'm trying to make a video about, maybe you guys already know, but it is about vision board. Can you actually see my vision board? But why do I speak in English all of a sudden? But do you know the saying that you start to speak in English when you try to explain your feelings, because in your native language you don't know how to explain it. So I think that's what happens to me. So why is my camera crooked? Oke, ya udah nggak usah muluk-muluk pakai bahasa Inggris, capek saya juga ternyata mikirnya. Jadi aku mulai bikin vision board itu tahun 2022 atau 2023, aku lupa. Awalnya juga cuman pasang-pasang doang gitu, ambil foto dari Pinterest, lucu gitu, mau punya hidup yang kayak seperti ini gitu. Ambil foto dari Pinterest, terus lucu deh kayak punya ini dalam hidup gitu. Atau mau vibe-nya kayak gini, mau dress up kayak gini gitu. Terus aku tuh orangnya sangat visual, aku bisa lebih mengingat sesuatu kalau misalnya aku lihat gitu. Terus lebih mengerti kalau misalnya aku sering ya udah papasan lihat gitu. Jadi makanya aku di kamar atau aku memaksa punya vision board ini supaya tiap kali, kan aku tiap hari buka laptop, jadi ya udah kalau misalnya tiap buka laptop lihat gitu apa yang aku harus ingat, apa yang aku mau aku ingat gitu. Aku sebenarnya kalau bisa dilihat itu ada banyak kayak foto-foto, itu ada quote juga di situ, coba aku bacain ya. Find your own happiness. Terus ada satu lagi, you glow when you smile. Jadi kayak banyak gitu. Terus ada have courage and be kind. Jadi aku punya banyak kayak visual reminders gitu untuk aku tuh mau menjadi orang yang seperti apa sih dalam hidup gitu. Jadi vision board itu cukup membantu menurutku. Terus temanku tuh ada yang nanya, emang beneran terjadi ya? Emang yang kamu beneran vision di awal tahun, kan mostly orang bikin di awal tahun, itu beneran terjadi ya throughout that year gitu? Aku mikirnya ya kalau nggak mengusahakan ya enggak, karena aku tiap hari melihat ada di laptop gitu, karena aku tiap hari buka laptop untuk kerja. Aku mengusahakan untuk punya hidup yang mengarah ke sana gitu. Jadi di dalam vision board itu aku mengusahakan punya hal-hal yang aku mau dalam hidup. Mungkin ini sih yang aku mau sharingin, tentang apa aja sih yang perlu masuk di vision board supaya kamu bisa mengarah ke hidup yang kamu mau and even better gitu. Jadi mainly ada dua hal. Yang pertama, hal yang mau kamu keep dari tahun sebelumnya, dan yang kedua, hal baru yang mau kamu punya di tahun yang baru. Sesimpel itu sebenarnya. Bidangnya bisa macam-macam. Kayak apakah kamu mau olahraga lebih banyak, atau kamu mau bikin bisnis baru, atau kamu mau memulai hobi baru, atau mau traveling, atau mau lebih dekat sama keluarga tahun ini. Apapun goal kamu di tahun ini, coba dikumpul-kumpulin aja dulu. Nggak harus foto yang dari galeri kamu sih. Kalau mau pakai dari galeri kamu juga nggak apa-apa. Aku sih banyakan ambil dari Pinterest, karena ya kan belum kejadian di hidup aku. Terus aku lihat di Pinterest, oh itu vibe yang aku mau. Jadi sebenarnya ini adalah a time to choose your vibe for the year gitu sebenarnya. I can show you my vision board throughout the year. Ada 1 tahun dimana aku bikin vision board tuh 3 kali per 4 bulan ya berarti. Ada yang karena kena layoff aku bikin vision board, ada yang karena aku ya udah merasa optimis aja tahun ini bakal gimana, terus aku bikin vision board lagi karena aku udah keterima kerja baru gitu. Ada yang setahun ya cuma sekali. 2025 aku bikin sekali, 2023 berarti yang sampai 3 kali. Tanpa babi bu, kayaknya aku langsung kasih lihat vision boardnya aja ya. Aku shoot ke monitorku, bentar ya. Oke, karena aku mau pakai laptop jadi kayaknya aku nggak pakai ini, soalnya ini sebenarnya cuma prop. I love Mofusan and I love myself pretending I have a mic. So ya udah, itu ya guys. Oke, disclaimer, aku bukan expert vision board ya. Aku purely sharing pengalamanku aja setelah beberapa tahun bikin. Mungkin ini bisa inspire kalian untuk start having your own vision board. Oke, jadi hal apa aja yang perlu ada di vision boardmu? Kenapa penting untuk menentukan? Karena nanti jadinya how you live this year would be
lebih terarah gitu. Kalau misalnya kamu lebih tahu apa yang kamu mau, ya akan lebih gampang mencapainya. Dan yang lebih penting mungkin ini jadi menguntungkan untuk orang-orang yang sepertiku yang lebih ke visual learner. Ini bisa jadi visual reminder gitu. Make sure kamu menempatkan vision boardmu ini di tempat-tempat yang akan kamu sering lihat. Kalau aku, karena aku tiap hari buka laptop ya, jadi aku pasangnya di laptop. Jadi aku liatin satu-satu gitu. Oh iya, ini yang aku taruh gitu. Oh iya deh, kamu pengen ini. Oke, I'll work myself to that gitu. Kalau mau jadi wallpaper HP bisa, kalau mau di print juga bisa. Aku punya ini vision boardku tahun lalu. If you wanna see, ini vision boardku tahun lalu. Aku ngeprintnya black and white karena printerku rusak. Jadi ya udah, this is what I can do. Jadi kayak ya udah, kebetulan waktu itu lagi jarang buka laptop apa gimana gitu. Jadi aku pengen ngeprint. Tapi ya udah, nih gitulah. Jadi itu kenapa penting untuk menentukan. Nah, topik-topiknya bisa macam-macam. Kamu mau taruh dream life-mu bagaimana? Bisa. Kamu mau punya bisnis apa di tahun yang baru? Bisa. Kamu mau masukin tentang keluarga? Oke, family is important to me. Jadi aku mau masukin foto keluargaku jadi reminder aja. Oh, tahun ini mungkin aku mau lebih dekat sama mereka. Kebetulan aku juga merantau kan, jadi pengen lebih banyak hubungin mereka, lebih pengen sering pulang gitu. Yaitu biar inget aja tentang friendship. Sebetulnya aku tuh orangnya extrovert, tapi aku anti social, ngerti gak sih? Kalau mau approach orangnya duluan tuh malu gitu kalau nggak deket-deket amat, terus lebih kayak pengen di approach. Mungkin itu yang aku mau ubah di tahun yang baru. Aku mau lebih menjawab chat teman-temanku, maaf ya yang sering lupa aku balas chatnya. Terus aku pengen host something untuk teman-temanku gitu, kayak apa main kek atau makan doang kek atau gimana nggak tahu. Itu aku masukin ke vision boardku di sini, kayak ada orang lagi ketawa-ketawa ngumpul sama teman-temannya gitu. Tadi yang family juga aku masukin familyku di sini biar ingat. Terus bisa mau traveling juga bisa, kayak kamu traveling kemana? Ini aku masukin nih, apa namanya tuh yang di Singapura, Fort Canning. Itulah, aku bahkan nggak tahu namanya apa, cuman kayak di sini fotonya bagus gitu. Terus aku pengen gear apa yang baru, pengen punya iPhone, pengen punya HP baru. Terus ternyata tahun depannya aku punya HP baru, terus aku bisa konten apa segala macam. Sejujurnya aku pengen kamera Fuji banget, apa yang entry level aja ya, atau kayak I limit myself. Padahal harusnya kayak nggak usah dream big, tapi gitu deh, maksudnya masukin aja yang kira-kira oke, ini di akhir Desember akan jadi indie yang seperti apa ya gitu. Itu sih caraku mengcapture. Sebenarnya ini lebih ke manifesting gitu, bahasa commonnya kan orang suka kayak manifest your life. Terus aku juga mau keep habitku untuk dekat dengan Tuhan. Enggak sih, sebenarnya aku juga gak deket-deket amat, cuma misalnya kayak aku lebih rely myself on him gitu, bukan yang kayak mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini gak ada apa-apanya tiba-tiba bisa berubah dalam 1 detik, karena itu rencana Tuhan gitu. Ini yang aku pelajari dari 2-3 tahun belakangan guys. Aku tulis di sini, I have God, I'll be okay gitu. Terus ada satu doa dimana waktu itu aku pengakuan dosa. Terus suara motor, stop gak? Kenapa sih ini jam 10? Orang masih rame, yaudah gitu. Jadi ada satu doa yang aku selalu ingat. Coba kamu cari doa di puji syukur, namanya doa tanggung jawab. Itu aku mau selalu ingat akan doa itu. Jadi aku tulis itu doanya di sini. Terus di tahun ini aku pengen banyak journaling. Jadi aku masukin tuh yang kayak buku journaling ini, buku journaling itu, kayak banyak yang journal gitu. Aku lagi suka bikin. Aku pengen bikin leather journalku sendiri. Terus aku jadi masukin di sini. Aku jadi ingat gitu selalu tiap kali aku buka laptop. Terus jadi rasanya kayak aku bikin diriku sendiri merasa bersalah kalau aku belum lakukan gitu sebenarnya. Jadi kayak waktu lihat, oh iya ding belum bikin ini, oh iya ding gitu. Jadi tahu gitu nanti weekend ngapain ya, oh mau bikin ini gitu, atau nanti ngapain ya bikin ini deh gitu. Sebenarnya itu sih yang cukup membantu untukku. Ini aku coba tunjukin vision board lamaku ya. Ini coba aku kasih lihat vision boardku 2023 guys. Ternyata ini vision boardku 2023. Kayak ada God's plan more than my plan. Wow, amazing. Terus aku pengen ke pantai waktu itu. Terus aku pengen foto sunset. Waktu itu aku pengen punya kamar yang ada jendelanya. Terus aku mau eat healthy. Aku mau punya banyak foto pada waktu itu. Terus aku senang nih fotoku, mau ada foto pacarku. Aku senang ada sama dia. Foto orang olahraga. Waktu itu aku lagi kayak semangat-semangatnya
lari gitu. Saya ada foto pengen pacaran terus ada satu quote, the problem in my life sekecil ini, the problem in my head sebesar itu. Jadi kayak reminder aja bahwa ya everything is okay. Terus ada satu quote, find peace in knowing that God will always lead you where you need to be. Itulah. Terus ini nih yang menarik ya dari foto-foto ini, ada beberapa yang terwujud. Foto ini, aku tuh waktu itu kayak lagi semangat kerja. Aku masih di pekerjaan pertamaku. Aku masih semangat tuh pengen punya karir yang seperti apa gitu-gitulah. Terus waktu itu baru pindah kerja, terus aku punya foto yang mirip banget sama foto ini. Coba aku bandingin ya. Ini foto yang di Pinterest, ini foto aslinya. Kayak wow gitu. Terus yang lucu tuh foto ini, ada orang pegang tas, pegang MacBook, sama pegang iPhone. Waktu itu aku pengen punya iPhone. Terus di akhir tahun ini aku punya iPhone. 2023 kan itu. Tadi, ini yang 2023. Terus tahun depannya waktu aku dapat kerja baru, aku dikasih MacBook. Terus aku kayak oke, aku merasakan punya MacBook dan punya iPhone. Wow. Ini padahal cuman kayak yaudah nempelin aja gitu, ternyata it actually happened to me gitu. Foto makan di pantai sama foto sunset tahun 2024-nya aku ke Bali sama temenku. Terus kayak wow, this is so fun gitu. Setelah aku telah gitu, kayaknya selanjutnya aku akan tetap bikin deh supaya lebih semangat gitu hidup. Oke, ini kan awal 2023. Terus awal tadi bilang aku di layoff di 2023. Ini update 2023. Sumpah sedih banget, kayak tuh jadi saya quote semua kayak mengingatkan gitu. Ada satu quote itu, I know it feels heavy, yang ini, I know it feels heavy right now but it will pass and you will be happy again, keep going gitu. Itu kayak pertama kali kena layoff aku nangis, ada fotonya nih aku nangis, aku lagi cerita ke pacarku. Terus ada tulisannya dream big, work hard, make it happen, some things have to end for better things to begin gitu. Aku kayak oke, aku mau menguatkan diriku sendiri gitu, everything will be okay, ini it's okay, it's fine gitu. Ini aku dulu pernah nonton konser 1975, ada satu lagu dari 1975 nih, mereka tuh masih di album A Brief Inquiry into Online Relationships. Terus ada satu lagu kan yang I Always Wanna Die Sometimes. Terus aku kayak relate gitu, terus jadi pasang di situ. Terus kayak banyak quotes gitu, God is bigger than what is making you anxious. Waktu itu aku masih anxious gitu-gitu. Jadi itulah, banyak quote, banyak hal yang menguatkan aku gitu. Itu vibe Juni 2023. Terus habis itu Oktober 2023 nih ada lagi, aku lebih cerah gitu ya. Terus tapi tuh akhirnya aku dapet tuh kamar yang ada jendelanya, dapet tuh akhirnya. Terus yaudah ini aku balikin lagi keinginanku ke pantai liburan gitu. Terus ini ada jendela, ada apa, pesawat gitu kan. Aku pengen travel dan pengen pulang kayaknya waktu itu. Soalnya aku waktu kena layoff tuh aku nggak pulang. Aku suka bebek, jadi kayak yaudah cheer up my laptop background gitu. Terus yaudah aku semakin mikir, aku pengen lebih banyak mendokumentasi diriku gitu. Nih mulai nih. Terus ini kayak oke, yaudah deh, ini vibe yang aku mau gitu. Beneran tuh 2023 akhir aku dapet HP baru. Masih ada sih beberapa quote kayak yang God knows better than you, good things will happen, love is real, we will be okay. Gitu-gitulah, banyak hal yang aku masukin karena aku mau punya reminder aja gitu. Dan ternyata melihat-lihat fileku, ternyata aku 2024 gak bikin. Ternyata aku sibuk kerja tahun itu. Terus karena aku pakai laptop kantor, aku jarang pakai laptop yang ini, jadi kayak aku nggak ganti. Terus purely karena laptop ini aku sering pakai main, terus jadi dia ada second monitor juga gitu, jadi aku jarang lihat. Kayak gara-gara itu deh. Tapi sebenarnya mostly sama, kayak goalku jadi sama gitu, pengen konten, pengen punya satu vibe yang sama kayak yang di foto itu. Lanjut ya, 2025 ini aku kena layoff lagi. Terus aku membawa foto ini tetap ada di vision boardku, you are God made. Aku pengen ke pantai lagi pada waktu itu, kayak abis liburan ke pantai seru, mau lagi tahun ini. Ini ada nih Fort Canning tuh, aku pengen ke Singapura tahun itu. Terus kayak karena aku tahu di awal tahun 2025 aku bakal ke Hong Kong, aku pasang foto tuh Hong Kong Disneyland, sama ada pasport yang di stamp gitu. Sebenarnya ya udah, itu kan kayak udah tahu ya mau pergi, cuman ternyata ya nggak kejadian juga. Aku nggak ke sightseeing Hong Kong malam-malam, aku nggak nonton Disneyland malam, enggak. Tapi ya udah sih tetap ke sana. Aku udah pengen kamera Fuji tuh waktu itu. Terus aku pengen baca Alkitab. I did 2025, nggak banyak sih, cuman kayak dibandingin di 2023, 2022, 2024 much better. Aku pengen benerin portfolio desainku.
Jadi untuk info, aku itu UI UX designer kalau bekerja formal gitu ya. Terus aku pengen perbarui portfolio karena pada tahun itu, ini kan aku bikinnya Januari, terus aku dapat info layoff tuh Januari, efektifnya di Februari gitu. Terus jadi kayak oke, ini clarify gitu, aku harus perbarui portfolio, which I did karena kan perlu ya buat cari kerjaan. Ini ada konser Secret After Sex, terus aku juga menonton di Januari, bagus banget. Terus ya udah, ada hal kecil yang aku mau lakukan yang aku juga nggak tahu bakal kejadian apa enggak pada waktu itu. Ini kan ada foto laptop kecil di sini, ada tulisannya tuh di atas web design. Dari dulu tuh aku sebenarnya pengen freelance, aku nggak mau kerja full time gitu pada awalnya. Terus di tahun 2025 itu ternyata aku diberi kesempatan untuk kerjain freelance project web design 2 lagi. Kayak wow gitu, sebenarnya aku tuh aneh gitu, kok bisa ya, kalau ini bukan God's willing kayak nggak akan terjadi gitu sih menurutku. Terus ada bebek, kayak purely karena aku merasa bebek tuh lucu. Terus di tahun 2005 aku lihat bebek beneran, terus kayak wow, so cool. Ada foto cewek kerja nih, aku recreate foto ini di kamarku di rumah kayak as a farewell gitu, karena aku waktu itu sempat pulang ke rumah karena aku merantau. Terus karena layoff aku pulang ke rumah, terus ya udah karena udah dapat kerja lagi di Jakarta, aku merasa sentimental gitu karena kayak I started in that little room, seru aja gitu. Aku kayak thanking myself for being strong, itu intinya. Terus wah seru gitu. Setelah tahun 2025 ini aku lebih ke yang oke, things can actually happen if I vision it gitu, if I actually manifest it. Jadi ya udah, karena itu aku melanjutkan vision board 2026, which yang ini tadi, tada, itu. Jadi aku pilih banyak yang warm tone sih di sini. I do feel warmer, kayak I know myself more, I actually know what I want to do. Terus itu ada yang lucu, things we do things to us, quote yang bagus. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut untuk bermimpi, don't be afraid to dream big. What's for you will come for you, and you need to make that happen. Kalau mau religius sedikit ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, guys. Sejujurnya aku mau minta maaf karena ternyata setelah aku pikir-pikir aku banyak yapping. Tapi ya, semoga yang aku alami di 3 tahun ke belakang dan experienceku pakai vision board ini bisa inspire kalian. I forgot to use this mic. Anyway, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Semoga bisa inspire kalian untuk manifest good things in life for your life. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.